ilmu derajat, orang akan ditingkatkan derajatnya beberapa derajat. Kita bukan bangsa jin yang bisa menghilang, yang bisa telepati dari sini langsung terbang ada di mana, tapi kita diistimewakan dengan ada akal. Ingat, yang mana lebih mulia, manusia atau jin? Manusia. Yang mana? Kata jin, jin lah lebih mulia. Saya kan tercipta dari api, manusia diciptakan dari tanah. Jangan lupa, semua yang dikenal api pasti hangus habis. Tapi semua yang disentuh oleh tanah akan berkembang biak. Fosil-fosil jadi minyak. Itulah biasanya. Sesuatu yang ditanam di tanah akan berubah jadi baik. Dan ingat, tanah lebih mulia daripada api. Karena ada surat tanah, tidak ada surat api. Jadi dan ada sertifikat. Ternyata tidak ada sertifikat api itu, sertifikat tanah ada. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, karena ini luar biasa. Ini tempat yang sangat dermawan. Ada CCTV, ada kipas angin, ada AC lengkap. Tapi tidak ada jamnya. Jamnya di belakang. Artinya tempat itu tempat dermawan. Apa maksudnya tempat jamnya di belakang? Lihat di Zoom aja ya, di laptopnya aja. Dari tadi aku mulai dari jam berapa? Kabarnya kalau sudah 5 menit terakhir ya. 5 menit terakhir atau 10 menit operatornya nih. Jangan sampai saya ceramah Zoom-nya sudah kelar. Karena 2 menit sebelum 1 jam kita harus rekam. Ini kan direkod supaya tersimpan. Jadi kembali lagi, ternyata di Tokat Nabi Musa ada 4 nasihat. Kalau punya ilmu tapi tidak diamalkan itu percuma. Sama saja kamu dengan siapa? Dengan iblis. Iblis itu waduh ilmunya banyak. Iblis tapi tidak dimanfaatkan. Kenapa kita sujud 2 kali kalau kita salah? Sujud pertama karena menyembah Allah. Sujud kedua karena bersyukur, karena kita termasuk orang yang bisa sujud. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Iya. Untuk menyembah kepada Allah. Qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Iblis tidak mau sujud. Jadi, kalau ada ilmu tapi tidak dimanfaatkan, sama saja dengan iblis. Ayo Ananda yang di rumah, ingat ya, bukan berarti sekolahnya di rumah pakai Zoom dan sebagainya. Sebenarnya disinilah dilihat siapa yang paling kreatif. Tepuk tangan dong, acara ini kreatif sekali. Ayo kita lihat di sini. Assalamualaikum. Luar biasa. Yang tadi jawab selang ya. Itu luar biasa. Ya sertifikat. Aduh, ini yang paling cantik. Yang Arab ya. Luar biasa loh. Pertanyaannya bisa ngakak nggak ya? Bisa. Langsung. Tiap hari syuting. Tadinya semuanya jam 8, kirain tadi cuma live aja. Ternyata ada rekaman juga buat tayangan Sabtu. Jamaah? Oh jamaah. Alhamdulillah. Jadi ternyata nasihat yang kedua dari Tokat Nabi Musa, ada orang punya harta tapi tidak, ibaratnya tidak memanfaatkan harta. Siapa itu? Kayak Karun. Ada hartanya tapi tidak memanfaatkan. Karun. Ada juga yang punya jabatan tapi tidak memanfaatkan jabatan. Ini makasih banyak guru-guru. Ini guru-gurunya luar biasa loh. Wara. Kita luar, ya Allah. Doanya kita. Tahu nggak? Saya sudah siapkan laptop tadi di mobil untuk Zoom-nya pakai laptop. Ternyata saya dihadirkan di sekolah. Berarti bisa makan buah. Seandainya Zoom tidak ada makanannya. Tapi karena dihadirkan di sekolah bisa lihat ini luar biasa. Ini dijaga sekolah dengan baik ya. Karena ini adalah karunia. Ingat, harta, rezeki, karunia. Berarti tingkatan tertinggi itu. Anak-anakku belajar yang banyak ya. Mohon maaf ya. Saya kalau berbicara tentang sekolah senang rasanya. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan pertama dan terakhir. Mudah-mudahan setelah pandemi saya dihadirkan di acara ini. Masa muridnya tua-tua? Ternyata guru-guru.
Maaf ya saya suka bercanda. Kalau bukan bercanda bukan Ustaz Maulana. Kalau mau lihat saya tidak bercanda, nantikan khutbah Jumat. Saksikan khutbah Idul Fitri, Idul Adha. Itu tidak ada ketawa, yang ada nangis sama tidur sih. Tapi alhamdulillah tidak ada yang pernah melihat saya tidur. Karena kalau saya tidur pasti saya kunci kamar saya. Karena saya cuma tidur sendiri. Aku jadi malu. Saya duduk di MC Roma Irama Putri Indonesia. Makanya sedikit menjual jauh. Di atas Agil, tengah-tengah Niji, Naruto, ini India, Pak Ustad, Bulan Jamila, ayat-ayat cinta. Lanjut. Jamaah bisa minta tolong. Ternyata 4 nasihat itu nasihat kalau punya ilmu manfaatkan. Buat anak-anakku, Anda terpilih oleh Allah, Anda dipilih oleh Allah untuk menjadi apa? Menjadi siswa, menjadi siswi, menjadi murid, menjadi orang yang menuntut ilmu, menjadi orang yang terpilih. Itu luar biasa. Dan jamaah, jamaah. Dan setelah itu Anda terpilih masuk di sekolah Islam. Tepuk tangan dong. Karena manusia itu dibentuk oleh 4. Apa yang membentuk manusia? Yang pertama, manusia dibentuk oleh ayah, penanggung jawab. Karena anak itu miliknya ayah. Maaf ya, jangan tersinggung ibu-ibu. Ayah yang punya, dititip di mama. Mama yang lahirkan gitu. Makanya anak di belakang namanya anak, namanya bapak. Karena bapak yang punya, penanggung jawab. Kalau ibu madrasatul ula, maka bapak kepala sekolahnya. Karena bapak mau terima jadi, mau terima beres. Tapi ibu yang 24 jam yang ngurus luar biasa. Yang kedua, ibu jadi membentuk anak 4. Ayah penanggung jawab, ibu pemberi kasih sayang. Sekali lagi, ibu pemberi kasih sayang. Yang ketiga adalah, mohon izin buat anak-anakku yang lagi nonton, termasuk orang tua yang ikut juga Zoom, mungkin melirik-lirik anaknya ikut, bisa ditampilkan semua di layar. Di situ. Di laptop, di laptop situ. Oh, beda nih. Kaya banget di sini laptopnya banyak. Kaca laptopnya banyak. Tampilkan semua gambar, semuanya. Iya, saya mau lihat wajahnya. Dada dong. Sekarang saya sudah bisa lihat dirimu semua. Kelamaan ya. Oh gitu. Iya. Kita dada semua. Masya Allah, kata guru-guru, ternyata Ustaz begini aslinya ya. Ya. Walaupun ada kawinnya di bawah ini. Ustaz, bisa lanjut? Bisa lanjut. Iya. Jamaah. Baik, buat kita semua. Nah, dada semuanya sayang. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Terima kasih banyak. Itu ada yang pilihannya backlight ya. Backlight. Luar biasa. Iya, ada juga guru pakai baju kantor di rumahnya. Baju karena Berarti tidak dapat izin dari suami istrinya. Jamaah yang dimulai atau di sini juga dia. Jamaah. Jadi sebenarnya yang membentuk anak itu ada 4. Ingat, kalau tidak cukup 4 itu kurang. Siapa yang pertama yang membentuk anak adalah ayah penanggung jawab. Kemudian kedua adalah ibu sebagai pemberi kasih sayang. Kemudian apa? Yang ketiga adalah lingkungan. Jadi di mana kita tinggal itu akan jadi bahasa dia. Kenapa Nabi dibawa ke mana? Ke Bani Sa'adah, Kalimatus Sa'diyah. Karena lingkungannya Kalimatus Sa'diyah bagus, lingkungan kampung. Nabi kan lahirnya di kota Mekah. Tapi ketahuilah, ketika Nabi bayi sampai usia 4 tahun, itu dibawa ke Bani Sa'adah. Dibentuk di playgroup namanya. Kalau kita kan playgroup, itu pendidikan dasarnya anak itu
Karena kenapa? Bahasa. Kenapa? Maaf, lingkungan klaster, apa yang perumahan-perumahan itu yang ada kalau mau masuk orang harus diperiksa dulu. Klaster ya ada. Kenapa? Itu lebih mahal. Karena tingkat keamanannya, tingkat lingkungannya. Orang membeli bukan membeli rumah, tapi membeli lingkungan. Dengan siapa dia bertetangga. Jadi lingkungan. Hati-hati kepada ibu-ibu yang tadi nonton. Dengan siapa anak kita bergaul. Sibukkan anak kita dengan mengurus OSIS. Menjadi rois, pengurus musola dan sebagainya. Sibukkan mereka. Karena mereka punya tenaga power yang lebih cukup kuat. Nah, bahaya. Makanya banyak anak-anak, kok kuat begadang nih? Masukkan ke klub-klub apa, sepak bola, tenis meja, ataupun bulu tangkis, atau klub-klub olahraga. Kenapa? Karena dia punya kekuatan lebih banyak. Sibukkan. Jadi ketika anak-anak itu disibukkan, aman. Lingkungan yang membantu. Yang keempat, usahakan buat generasi ini paling bagus. Ini bagus banget. Ini tema karena akhlak. Nabi diangkat dari Rasul di usia 40. Nabi berdakwah cuma 20 tahun. Jadi lebih lama akhlak dibanding ucapan. Mata kulu nali mata palu. Jangan pandai berucap tapi tidak melakukan. Tidak gampang jadi guru. Karena harus memberikan keteladanan. Tuturi andayani ya. Ingkarso. Iya. Ya itulah maksudnya. Karena saya kan orang Jawa. Saya orang Makassar. Saya digau-gau si sebuah ada saya digau-gau mak panesa. Apaan tuh? Ini bapak gurunya dari kelas aktif ya. Saya tidak tahu yang mana kepala sekolah di sini. Kepala sekolah mana? Oh, yang yang karena Pak Zulkarnain. Pak Zul. Ya, rambutnya ada suara. Lagi ada tamu. Lagi ada tamu. Oh, lagi ada tamu. Oh, laptopnya beliau. Oh, Berarti itu tadi bekas minumnya ya. Jamaah. Jadi yang ketiga ini akhlak sebenarnya. Jadi akhlak itu penting. Jadi tidak usah banyak kata tapi banyak aksi. 1000 kata-kata satu perbuatan itu yang menentukan. Sekali lagi perbuatan itu yang menentukan. Banyak praktek. Ini sebenarnya acara ini praktek ini. Ini praktek hidup. Mohon izin, mohon maaf, inilah bagusnya. Kalau perlu ini, kita ayo kenali pahlawan. Ya sudah, ada gambarnya selesai perkara. Tidak, tapi bagaimana kita memaknai. Karena kepahlawanan itu adalah orang yang ada jasanya. Makanya Nabi tidak punya pahlawan. Nabi tidak punya pahlawan. Nabi tidak pernah berhutang jasa. Ayahnya meninggal dalam kandungan Nabi. Nabi tidak punya guru. Nabi tidak punya sekolah. Langsung ke Allah. Karena kalau ada hutang jasanya Nabi, itu bahaya. Nabi tidak pernah membaca, tapi disuruh membaca. Iqra. Kenapa Iqra? Kalau Nabi membaca kitab terdahulu, berarti Nabi nyontek. Tapi tidak. Al-Quran datang, ayat datang, wahyu datang, langsung apal. Betapa cerdasnya Nabi. Makanya waktu dipeluk dari malaikat Jibril dari belakang, Iqra 4 kali katakan Iqra. Aku nggak membaca. Karena 4 makna dari membaca. Membaca itu bukan hanya tulisan, karena memang pertama membaca tulisan. Yang kedua membaca, memahami maknanya. Ini bukan tulisan tapi gambar, tapi kita bisa memaknai. Bagaimana usianya beliau tidak sampai 40, tapi jasanya luar biasa. Ibu Kartini usianya cuma 23 tahun, meninggal waktu melahirkan. Ini kalau kita teladani kepahlawanan beliau. Pangeran Diponegoro 3 kali pindah tempat, luar biasa. Dengan hentakan kakinya langsung roboh itu dinding, luar biasa. Ini kepahlawanan yang luar biasa. Apalagi Bung Karno yang sampai ada sekalian iktiraf bahwa Bung Karno masih hidup. Saking karismanya luar biasa. Bahkan
dibanggakan bukan hanya di negara kita, di Rusia, di Uzbekistan. Luar biasa loh. Tidak gampang. Jadi pahlawan kita tidak gampang disebut pahlawan. Yang menjahit bendera Ibu Fatma itu tidak gampang. Wanita cerdas, muridnya Pak Bung Karno yang sangat cerdas waktu di Bengkulu. Ini mohon izin kepada semuanya menjadi. Jadi apakah ada pahlawan lagi? Anda bisa jadi pahlawan. Sekali lagi, anak bisa jadi pahlawan buat orang tuanya. Menjadilah anak soleh. Rabbi habli minas solihin. Sekali lagi, saya kembalikan dulu karena banyak utang-utang saya ini. Upaya membentuk anak, ayah penanggung jawab, ibu pemberi kasih sayang. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan yang membentuk. Tapi ada satu lagi, bacaan yang mengisi apa? Sekolah. Maaf ya, sekolah. Saya itu tidak tanggung-tanggung carikan sekolah anak saya. Itu sekolah paling penting. Saya punya sekolah, bikin sekolah, tapi anakku tidak sekolah di situ. Kenapa? Nanti lagi satu terus. Karena anaknya yayasan. Tapi bukan berarti karena takutnya nanti anak manja. Jadi carikan sekolah yang orang tidak itu aja. Sekolah, ikro, baca apa tulisannya, baca maknanya, amalkan isi kandungannya. Itu ikra yang ketiga. Dan ikra yang keempat, mencintai. Terima kasih banyak para pahlawan kita. Luar biasa. Diabadikan namanya, nama jalan. Diabadikan namanya dengan jasa-jasanya. Apa yang engkau tinggalkan. Makanya kalau maaf ya, usia dan umur tidak sama. Kalau usia angka, tapi umur kebaikan. Jadi panjang umurnya artinya panjang kebaikannya. Kalau usia sudah patok itu 60-70. Panjang umur ya Bu? Ada yang panjang umur? Ada yang ulang tahun hari ini? Ada. Yang mana? Yang Arab. Selamat ulang tahun. Ada yang berulang tahun. Ya. Mau minta kado apa sama kita? Doain ya. Masya Allah, Rano Karno udah datang. Masya Allah. Jadi alhamdulillah nih kepala sekolah adalah penanggung jawab. Semua adalah tanggung jawab. Mohon izin, tidak gampang menjadi sosok pemimpin karena udah benar aman itu. Ada masalah? Ya Allah, orang mungkin setting ini berjam-jam, kalau aku langsung cung gitu ya. Makasih banyak Bapak, luar biasa. Orang yang bagus akhlaknya. Akhlaknya apa? Menghargai tamu, memuliakan tamu. Waktunya datang ikro, Bismillahirrahmanirrahim. Datang Nabi. Ada sosok yang tinggi besar di Goa Hira. Kata Khadijah, tenang, itu malaikat Jibril. Tidak mungkin engkau disakiti oleh Allah karena engkau memuliakan tamu. Suka bersedekah, memberi makan orang. Jadi itu perbuatan itu yang membuat jadi baik. Terima kasih banyak. Baiklah, saya mulai ceramahnya. Iya, belum masuk ini. Jadi kita mulai ya. Di tongkatnya Nabi Musa ternyata ada 4 nasihat. Yang pertama, punya ilmu amalkan. Anak-anakku, ilmu yang kalian miliki adalah apa yang kau amalkan. Saya Asal-Bazim. Waktu SD peringkat 10 besar. SMP saya ranking 1 terus. Tapi ketika aku SMA saya tidak mau lagi lihat rapor. Karena nilai yang sesungguhnya adalah hasil dampak yang kita lakukan. Iya, dicintai nggak sama guru? Diingat gak sama guru? Oh, aku paling diingatkan, aku suka bolos. Diingat yang baik-baik, prestasinya lah, mengharumkan nama sekolah. Ngaku Zahir. Jangan diingat dengan nakalnya. Kalau mau buat anak-anakku sekalian yang lagi nonton di rumah, ingat ya, kalau mau jadi pahlawan terkenal di langit gampang. Mau
Mau berbuat baik sama orang tua. Itu muliakan orang tua. Tapi orang tua gimana? Orang tua kan ada 3. Ada orang tua yang lahiriah, jasad kita, ibu bapak. Tapi ada orang tua ilmu kita. Siapa orang tua ilmu kita? Guru-guru kita. Nih, anak-anakku sekalian. Masya Allah, tabarakallah. Dan yang ketiga, orang tua dari segi jabatan. Siapa itu? Kepala sekolah. Anak-anak. Oh, anak-anak. Yang lagi di rumah, saya tahu Anda Zoom, bajunya di atas rapi, di bawah ya daster lah atau sarung lah, atau minimal celana pendek kan. Ketahuan dia. Mungkin di atasnya jilbaban, tapi di bawahnya saya tahu itu. Bahkan ada yang Zoom tapi belum mandi. Ini pada ketawa semua ya. Berarti rahasianya terbongkar. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah, terima kasih banyak karena sudah mengaplikasikan pada diri kita. Karena sebenarnya gini, kita ini terpilih menjadi manusia. Tidak gampang jadi manusia. Tidak gampang karena roh itu diambil, dimasukkan di perut, di rahim. Rahimnya siapa dulu dong? Kalau rahimnya kucing jadi kucing. Ya benar itu. Kalau rahimnya kambing ya sama lah. Saya di samping gambar saya ada kambing. karena melihara kambing itu ada pembelajaran. Iya. Orang akan didatangi sesuai sifatnya. Hati-hati, kalau di rumahmu banyak tikus berarti Anda bersifat tikus. Kalau Anda lipan berarti Anda ada yang bersifat lipan. Kalau ada cicak berarti jadi itu. Jadi binatang, tiba-tiba di rumah ada ular berarti ada dosa yang kulakukan sesuai sifat ular. Jadi binatang itu datang di rumah guru saya, masya Allah, lalat pun tidak ada yang masuk. Di kamar saya juga alhamdulillah nyamuk pun tidak ada masuk. Karena jamnya sudah tutup. Jadi sebelum datang nyamuk aku tutup duluan. Aku tidak biarkan dia masuk. Saya tidak pernah nyemprot, alhamdulillah. Tidak pernah bunuh nyamuk. Karena bagaimana mau bunuh? Enggak ada. Jamaah, bisa dimulai ceramahnya? Operatornya ketawa, habis durasi kita ini. Bisa sebelum masuk ceramahnya. Jadi silakan, Anda akan dikenang dengan kebaikan Anda. Anda akan jadi pahlawan. Ada adik Irma Nasution, umurnya masih kecil, digendong jadi pahlawan. Gugur, termasuk pahlawan revolusi. Firtindian, mungkin usianya masih muda banget. Pengawalnya Ahmad Yani. Nasution, pahlawannya ya ajudannya Nasution, karena saya lah Nasution, sehingga dia yang ditangkap. Ketahuilah masih muda loh, masih remaja loh. Jadi ini banyak banget. Pokoknya jadilah pahlawan. Sekarang pahlawan ada, bahkan pahlawan 3 negara. Iya, luar biasa loh. Afrika mengakui dia adalah pahlawan. Nah, siapa itu? Syekh Yusuf. Jadi kita bisa jadi, mungkin di sisi lain ada yang mengatakan kita adalah teknik kepahlawanan yang kita perlihatkan sebenarnya. Pahlawan dalam rumah tangga, sang ayah mencari nafkah. Ini anak-anak pintar aja minta duit, tapi tidak tahu bagaimana cara ayah mendapatkan duit. Karena ayah itu tidak pernah berkata tidak. Ada uang? Ada, padahal dompetnya kosong. Karena kenapa? Itu tanggung jawab. Karena laki-laki itu lebar atasnya. Kalau perempuan terbalik, lebar bawah. Karena ada rahim, sifat kasih sayang. Tapi kalau bapak, nih lebar atasnya. Lebar kayak kayak Jalaluddin Akbar di Joda Akbar. Sebelumnya ada Utaran, habis itu Mahabharata. Sebelumnya ada Canda dan Didi. Saya tahu itu tontonannya ibu-ibu. Kan itu kan tontonan 6 tahun yang lalu.
ketahuan tuanya. Jamaah, bisa dimulai ceramahnya? Bisa. Jadi ada tanggung jawab, nilai tanggung jawab. Terima kasih banyak nih Pak Danang ya. Ustaz Danang. Ustaz Ustaz Danang. Ayo. Dada Ustaz Danang, Masya Oke. Allah. Guru di sini. Ya, koordinator tahfiz. Oh, guru. Koordinator. Nah, itu kalau tahfiz itu anak-anak ayo gabung. Mau jadi keluarga presiden? Belum tentu diakui. Keluarga Allah ya. Mau jadi keluarga Ustaz Maulana? Kayak Pak Is? Sudah jadi keluarga saya? Habis ini saya mau ditraktir makan kondro. Hebat juga dia. Ustaz ceramah ya di rumah di sekolah aku, nanti aku buatin kondro. Siapa yang bisa menolak kondro? Anak kita kan di Jakarta, jarang makan kondro. Tapi kalau itu tulang kayaknya. Tapi tidak begitu lengkap. Jamaah, itu siapa yang mau jadi keluarga Allah? Mau? Jadi hafiz Quran. Jadi yang bergabung sama Ustadz Danang akan menjadi keluarga Allah di bumi. Itu salut. Ustadz Danang, angkat jempol dong. Aduh ya Allah, sudah diomongin. Enggak kali ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita mulai ceramahnya. Jadi kembali aja, sebenarnya kenapa Allah ciptakan kita di bumi? Untuk jadi pahlawan. Jadi pahlawan. Ini jahilun khalifatan fil ardi. Engkau akan menjadi khalifah, pengurus wakilnya Allah di bumi. Tidak gampang itu menjadi khalifah. Mohon maaf ya, kita ini memimpin minimal memimpin diri sendiri. Oh, tidak gampang ini, kaki mau dilangkahkan ke sini. Oh, 5 menit lagi. Oh, 5 menit lagi. Kasih kode dari ngomongin. Yang kedua jadi khalifah. Terakhir karena waktu. Yang ketiga, selain jadi hamba Allah, menyembah Allah, yang kedua jadi khalifah. Yang ketiga, ada amal ma'ruf nahi munkar. Anak-anakku kenapa disekolahkan? Supaya tahu membedakan yang mana baik, yang mana buruk. Ya mungkin ada postingan sekolah itu tidak penting karena sekolah itu cuma mengajarkan, tapi tidak mengajarkan kesuksesan. Tidak. Sekolah itu mengajarkan akhlak. Makanya mendidik dengan mengajar beda, nggak sama. Di sini ada pengajaran, tapi di sini ada mendidik. Kalau mengajar hanya sekadar menyampaikan, tapi tidak ada pendidikan. Mendidik itu menuntun, mengarahkan. Makanya terus terang saya salut sama guru-guru. Guru-guru, tepuk tangan buat guru-guru kita. Guru-guru itu luar biasa, ya Allah. Sabarnya ngajarin selama 3 tahun. Kemudian ada supir bisi. Agresor. Apa? Iya itu agresor. Bikin soal tidak gampang, bikin ban soal dulu. Kisi-kisi. Kisi-kisi soal. Habis itu meriksa jawaban anak-anak satu persatu. Murid, soalnya banyak banget, 10. Kamu 10, gurumu 40 murid 400. Yang harus diperiksa. Habis itu dikasih nilai lagi. Itu dimudahkan lagi. Dicari yang gampang-gampang lagi. Yang sudah diajarkan sama murid. Mencari yang paling mudah dipahami. Kemudian habis itu sudah ada nilai, diprotes lagi sama orang tua murid. Saya tuh lihat rapor anak saya nggak mau protes. Segitu ya segitu udah. Kita jangan nuntut dia orang tua. Sekarang sudah rasakan kan? Pandemi ini mengajarkan banyak hikmah. Salah satunya adalah orang tua jadi guru. Urusin satu anaknya salah. Padahal guru ngajarin 40 murid, itu sabarnya bukan main. Ada apa saya? Kalau
Kalau orang tua stres, ada yang bunuh anaknya gara-gara mengajar orang tua. Banyak yang stres. Ada anak bunuh diri gara-gara itu. Jadi sebenarnya, ya Allah. Yuk, karena waktu kita panggil MC-nya dulu ke sini, hostnya. Silakan. Mau tanya jawab kan? Iya. Silakan. Oke sih. Iya dong. Iya dong nih. Ah, Ayo, hostnya maju. Saya kayak sultan, kayak raja minyak, didampingi 2 bidadari. Ya, silakan. Masya Allah ya Pak Ustadz ya. Ini ada yang bertanya. Padahal ini belum masuk ceramah saya. Belum Lu ya, cepet Pak banget Ustadz 1 jam itu ya. Ya, Pada Ustadz Ustadz ya, Pak Ustadz asik. ya, Pak Ustadz? ya. Oh Pak Ustadz. Iya. Ada yang bertanya dari Dari mana? Ibu Nurmala Sari ya. Ya, Pak Ustadz. Pertanyaannya ialah, Orang Pak tua. Ustadz, bagaimana cara orang tua konsisten dalam membimbing anak untuk mencapai Mencapai? cita-citanya? Oke, Karena terkadang anak suka berubah-ubah keinginannya. keinginannya. Bagus. Ayo, pengurus OSIS kita nyanyi yuk. Ayo, terima kasih. Ambil bulu sebatang, ku potong Sama panjang lautan ku timbang dengan benar. ku jadikan layang-layang. Bermain, bermain, bermain. Layang-layang. Bapak guru, apa lagu layang-layang? Semua Ini lagu. anak saya tahu. Semua lagu apa beliau? Iya, kok guru sendiri? Oh. Kalau anak-anak saya lihat sudah banyak yang lupa lagu layang-layang. Yang lagunya Minyak Wangi, lagunya Ayu Ting Ting, Sambalado. Jamaah yang dimuliakan, buat Bunda siapa namanya tadi? Nurmala Sari. Hah? Mama Caca, makasih luar biasa. Ingat ya, cita-cita anak. Sekali lagi, cita-cita anak, bukan cita-cita kita. Kesalahan kita sebenarnya kadang-kala cita-cita kita yang tidak kesampaian dilarikan ke anak. Itu yang membuat anak stres. Jadi silakan dilihat kondisi anak. Kita punya agama Islam, kita punya sahabat Nabi, Khulafaur Rasyidin. Lihat 4 posisi Khulafaur Rasyidin. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. 4 ini menggambarkan 4 karakter manusia, 4 karakter anak. Yang pertama karakter Abu Bakar yang apa itu sifatnya Lembut, santun, bijaksana. Kemudian karakter Umar bin Khattab yang tegas, keras. Jadi lihat dulu, kayaknya ini anak Umar deh, kayaknya Abu Bakar deh ini anak. Atau Utsman bin Affan yang damai.